pertama kali mengenal dunia lain. Pak Darto bisa ceritakan awal mula Pak Darto mengenal dunia lain, anggap bahwa dunia lain itu ada gitu ya? Ya. Karena sebagian orang menganggap dunia lain itu nggak ada. Ya. Saya nggak percaya kalau ada dunia lain, Pak Darto. Oke lah, bisa. Tidak percaya bisa. Namun ini perlu saya ceritakan, ini peristiwa dan ini sungguh-sungguh terjadi dan kami sendiri yang mengalami cerita itu. Waktu itu kebetulan tetangga Dukuh ini ada yang punya hajat dan ini menanggap sandiwara ketoprak. Ya, radius dari rumah kurang lebih 500 meter dari rumah. Kebetulan saya berlima, kira-kira pukul 9 saya berangkat untuk melihat ketoprak. 9 malam? Iya, 9 malam. Jadi jam 9 malam Pak Darto bersama berapa orang waktu itu? 5 orang. Bersama 5 orang pergi ke pertunjukan ketoprak yang tidak jauh dari rumah ya? Ya. Tidak jauh dari rumah. Betul. Waktu itu ya suasana memang berbeda. Suasana itu memang berbeda dengan situasi sekarang ini. Kalau dulu kan belum ada listrik. Jadi listrik belum masuk desa. Nah, jadi setelah itu masih gelap banget ya? Lumayan. Terus gelap. penerangan waktu itu pakai apa, Pak? Nggak ada. Kalau di jalan-jalan nggak ada penerangan. Nah, setelah Sentir? Mungkin ada petroma. Oh ya, kalau di rumah itu ada sentir. Oh, tapi di sepanjang jalan itu cuma Nggak mengandalkan bulan. Ya, Cahaya. itu kalau pas malam. Cahaya malam dan bulan. Wah, romantis sekali. Kalau pas Purnama Siti. Iya, kalau pas purnama. Sampai di sana kebetulan ketoprak baru akan mulai. Ya, setelah beberapa saat kemudian ini seolah ketoprak sudah bubar. Dan ini saya juga pulang bersama-sama 5 teman saya yang tadi saya ceritakan tadi. Kita pulang. Tapi tidak tahunya ya kita tidak sampai di rumah, justru kita dibawa ke alam gaib. Saya terjebak di alam gaib, yaitu seolah saya masuk rumah tidur. Nah, ini ternyata tidur saya bukan di rumah namun masuk di dalam pohon bambu ori. Jadi pada waktu itu setelah nyampe di lokasi ketoprak, ya, di lokasi ketoprak sempat menyaksikan pertunjukan itu berapa lama? Ya sempat, ya waktu itu tidak ingat dan karena waktunya itu cuma sempat menyaksikan pertunjukan itu sempat. Dan seolah-olah pertunjukan itu tiba-tiba selesai, diajak pulang. Ya, nah, itu akhirnya pulang. Dan itu saat itu terlihat orang-orang lain juga beranjak pulang. Iya, beranjak pulang. Kan di situ banyak yang nonton tuh. Betul. Iya. Berarti seolah-olah memang bubar selesai acara. Iya. Nah, tapi terus, anehnya begini Mbak Vina. Mbak. Begini. Saya tersanjung sekali loh Pak. Jadi begini, waktu itu coba bayangkan dari tempat pertunjukan ketoprak yang dulu penerangannya itu hanya pakai petromak, pakai pertunjukan ketoprak itu pakai petromak, dan yang jualan di pinggir-pinggir jalan itu yang banyak yang jualan itu hanya pakai ini lampu betet atau lampu kecil itu. Nah, lampu kemah. Tapi anehnya padahal di setiap lorong itu gelap sekali, tapi seolah-olah itu terang sekali. Itu ketika apa itu, Pak? Ya kita perjalanan pulang itu tadi. Ketika seolah-olah itu ya, kita bicara seolah-olah ya. Betul. Ketika seolah-olah ketoprak itu sudah selesai, lalu seolah-olah beranjak pulang. Dalam perjalanan pulang itu seolah-olah terang sekali. Karena apa? Kita melihat yang ada di depan itu juga banyak orang dan saya lihat berduyun-duyun, ada yang gendong anak, ada yang ini gandeng-gandengan, anak-anak itu gandeng-gandengan, ada juga sambil membawa mainan. Waktu itu karena di pertunjukan ada yang jual mainan, ada yang ngotok-ngotok gitu, roda itu yang ada tempolongnya itu, terus ada pakai burungnya, bolam itu, ada burungnya itu. Nah, itu banyak sekali, itu nampak terang sekali padahal itu gelap sekali. Kita bisa membayangkan coba. Waktu itu belum ada listrik yang masuk desa, belum ada listrik. Karena waktu itu sekitar tahun 80-an
Dan listrik masuk di desa kami itu baru tahun 885. Masih 85 baru masuk listrik. Baru masuk listrik. Ya, ini 85 baru ada listrik. Nah, dan anehnya juga setelah kita sampai di depan rumah kita langsung masuk. Pintu itu sudah terbuka. Dan nggak ketemu siapa-siapa waktu itu di rumah. Perasaan sudah masuk ke dalam rumah kan? Iya. Terus nggak ketemu siapa-siapa anggota keluarga, ada yang ketemu nggak? Tidak ada yang ketemu. Tidak ada. Tidak Jadi ada seolah-olah rumah itu sepi. Ya, sepi. Tapi nggak ada curiga waktu itu pada kemana? Oh belum, karena waktu itu kita sudah seolah-olah kita sudah masuk di alam gaib. Termasuk kita pulang itu sebenarnya kita sudah masuk di alam gaib. Tapi kan belum sadar Pak. Yang belum saya sadar. maksud ketika Bapak merasa masuk rumah, ya. Itu kan seharusnya rumah itu kan ada bapak, ada ibu, ada saudara-saudara. Nah waktu itu rumah sepi kan? Ya, itu kebetulan dulu tidak tidur di rumah. Kita hanya tidur di rumah emper. Udah orang yang tertua di sini yang sudah sepuh, hanya ada bapak dan ibu atau mbah dan nenek. Nah, itu hanya di situ. Tidur bersama-sama. Jadi memang nggak ada kecurigaan ketika itu sepi gitu ya? Ya nggak ada kecurigaan karena memang ini sudah sepuh-sepuh semua dan kebetulan tidurnya di situ semua, tidak di rumah. Nah kita akhirnya masuk dan tidurlah kita mulai tidur. Nah ada desiran angin dan juga lama-lama mungkin merasa dingin gitu ya. Ada gesekan bambu itu kita baru tersadar, loh saya di mana? Padahal gelap sekali, bahkan kita melihat satu persatu pun nggak bisa, dalam arti melihat lingkungan atau sekitar itu tidak jelas, semula tidak jelas. Akhirnya kita tahu. Jadi kalau saya gambarkan kayak gini Pak, ketika Bapak masuk ke rumah, rumah tertidur dan berapa lama waktunya nggak tahu, terus tiba-tiba terbangun dalam kondisi yang gelap dan terdengar suara-suara. Itu belum sadar Bapak di mana ya? Belum sadar, belum tahu. Tapi yang jelas gelap ya. Terus waktu itu Bapak merasa nggak tidur itu di mana? Nah ini kita belum terasa, akhirnya sedikit kesadaran itu ada. Loh ini namanya tidak di rumah karena tidak ada lampu dan tidak ada apa-apa, gelap sekali. Nah, karena kita tahu gesekan pohon, ini suaranya ini gesekan pohon bambu. Suaranya kayak gimana Pak? Bisa ditirukan nggak suaranya kayak gimana gitu? Rit, bukan Mbak Rita loh ini. Tapi kayaknya kalau suara pohon bambu nggak ngeri. Enggak, ini atas ini pohon di atas yang karena kecil kan, krengket kan, ya, seperti itu. Gitu. Nah, setelah itu kita bingung juga mau keluar bagaimana. Nah ini kita tidak tahu. Pada saat itu sudah tersadar bahwa Bapak terjebak di tengah-tengah bambu. Dan ketika itu kan Bapak berumur 12 tahun. Ya. Sudah sunat Pak? Ya sudah, waktu itu sudah. Berarti udah gede ya? Sudah ya lumayan. Kalau umur 12 tahun itu kalau dulu ya sudah gede. Udah gede, umur 12 tahun Pak Darto udah gede loh. Iya, 12 tahun itu udah Tapi menurut ceritanya kan waktu itu 12 tahun Pak Darto masih pendek, kecil, kurang gizi waktu itu ya. Ya mungkin saja pengertian kita memang itu sudah gede lah dibanding dengan yang kecil-kecil itu. Paling gede dibanding yang kecil. Iya. Ya. Akhirnya tersadar di tengah-tengah bambu. Nah waktu itu ketika tersadar itu ada rasa sakit cekrik-cekrik apa enggak kan? Itu di tengah-tengah bambu nih Pak. Ya anehnya kita bayangkan enggak ya? Tidak ada. Terus tidak waktu ada itu mencoba keluar. Kita mencoba keluar, kita punya perasaan kalau pohon bambu itu kalau semakin ke atas semakin rimbun. Ya semakin dia batangnya saling berdekatan, saling menempel ya. Saling menempel dan juga duri-durinya itu kalau semakin ke atas kan semakin banyak itu. Nah kita mencoba turun dan itu pun juga turun juga sambil rasa takut itu ada. Walaupun bos Pak istilahnya. Kita merunduk ke bawah di sela-sela bambu itu. Dan akhirnya keluar. Akhirnya kita naik dari ini karena itu udah di sedikit agak turun tanahnya, kita mencoba naik. Ternyata ini di mana kita masih bingung. Waktu itu masih bingung. Dan kita bener-bener karena gelap, kita mau melihat ini dukuh mana. Ini masih gelap. Nah, kebetulan
di pohon bambu itu. Tapi waktu itu berarti Pak Darto sendiri ya? Perasaan tadi kan pulang rame-rame. Iya. Tapi ketika di pohon bambu Pak Darto sendiri? Iya, sendiri. Dan itu sudah tidak kepikiran, karena kita sudah tahu kalau kita terjebak di situ, kita sendiri. Itu sudah tidak kepikiran, teman-teman saya tidak kepikiran. Tapi ada rasa takut nggak waktu itu? Ya, untuk takut. Anak seumuran segitu? Ya takut. Takutnya di situ. Tapi setelah kita bisa keluar, itu langsung lari tunggang langgang. Kalau saya yang ngalamin itu pasti saya akan lari membabi buta mencari orang terdekat. Ya, itu logikanya seperti itu. Terus waktu itu kayak gimana? Nah, kebetulan kita waktu itu justru kita tidak bisa lari. Tidak bisa lari, kita terbengong di situ. Ini di mana? Kita tidak tahu mau kita lari kemana, arah kemana kita tidak tahu arahnya. Nah, kita kebetulan karena itu di alam bebas. Ini sedikit agak ada pencahayaan, entah itu bintang pencahayaan itu. Loh, ini kalau seperti ini di dukuh ini. Nah, kita kebetulan sudah mengenal dukuh itu. Ya, itu di Sungai Woro kan. Di dekat Kaliworo. Tanggul, itu di Tanggul, di pinggir Tanggul. Nah, berarti posisi terakhir, posisi pohon bambu di sekitar Kaliworo? Ya, di pinggir Tanggul Kaliworo. Padahal Kaliworo sampai rumah di sini ya? Ya. Itu jarak berapa kilo? Ya kisaran 4 kilo lah, 4 kilo. Itu karena utara Gedungan, Dukuh Gedungan. Nah, anehnya lagi, kita setelah pulang dari sana karena gelap, ya kita gelap dan dulu belum ada dan hanya 1-2 itu lampu kecil itu ditaruh di emperan itu. Ada 1-2 tapi belum secara menyeluruh dan jarak rumah pun juga masih jauh-jauh. Ya kita jalan. Dan anehnya juga kita pulang tuh satu pun tidak pernah ketemu dengan orang. Tidak ketemu makhluk hidup. Tidak ketemu dengan orang, namun setiap sunyi-sunyi. Ya, itu padahal gelap sekali. Dan setiap kita melewati pohon bambu yang sejenis, dalam arti pohon bambu ori, itu pasti kita dilempar batu, ditaburi pasir dan lain sebagainya. Dan itu masih nggak ada rasa takut, Pak? Nggak ada lari tunggang langgang seperti yang saya bayangkan seandainya saya yang mengalami itu. Iya. Saya mungkin udah tahu arah, pokoknya saya lari aja gitu. Ya kebetulan kalau anak-anak kampung itu sudah dilatih memang di dunia yang gelap. Jadi nggak takut gelap otomatis ya? Ya nggak takut, dulu itu kalau di kampung udah nggak takut gelap. Bahkan ada yang ini sampai jarak dari kecamatan itu pun lihat juga gelap juga kan. Ini sering ke situ. Kebetulan kita sering bertualang, sering keluar di malam hari walaupun jaraknya rumah sama rumah itu sedikit jauh tapi gelap tapi berani. Nah itu memang sudah teruji, dalam arti teruji itu karena di memang kegelapan. Dari kecilnya memang sudah terbiasa mungkin melihat gelap, akhirnya tidak merasa asing, tidak merasa takut. Ya. Nah, kita pulang ya merinding juga sih. Kenapa merinding? Ya coba bayangkan kalau gelap sendiri dan setiap di ini gerumbel bambu ori itu ditaburi padahal nanti di sana masih ada gerumbul lagi kita. Ingat nggak itu berapa kali kira-kira melewati pring-pring ori yang berikutnya setelah dari sampai 3 kali. 3 kali melewati, berarti 3 kali dilemparin batu ya. Kita menghitung, wah nanti di sana lewat lagi ini ditaburi enggak? Lari enggak? Enggak, kita malah justru yang terakhir itu ditaburi lagi dan lempari batu, justru kami saya itu malah kencing di situ. Iya, kencing di situ setelah. Itu kencing di situ karena memang merasa pengen kencing atau karena memang pengennya apa maksudnya? Ya, harus kencing di situ? Pengen kencing. Oh, memang pengen kencing. Waktu itu pengen kencing. Tapi bukan karena terkencing-kencing. Bukan karena takut akhirnya karena sudah kan bisa melewati jadi, kan. Karena saking takutnya orang itu kan akhirnya terkencing. Oh, bisa jadi. Kalau 4 kilo kita sudah hanya tinggal dari rumah itu tinggal 1 kilo lah, 1 kilo. 1 kilo untuk anak 12 tahun jalan kaki itu jauh banget loh Pak menurut saya. Betul. Nah, kita mencoba di situ karena dulu belum ada jembatan. Ya kita ada ini bahkan sampai bambu itu merunduk semua waktu itu. Bambu ori itu satu gerumbul itu selalu kelompok itu merunduk semua.
Nah di situ saya tidak bisa lewat, akhirnya saya kencing di situ. Itu udah mati ya sudah. Sebentar Pak, saya nggak bisa bayangkan tadi ketika kan bayangan saya itu jalan dari pertama kali Bapak terjebak di Pring Ori tadi sampai perjalanan 4 kilo itu kan lurus-lurus aja Pak, cuma melewati ini. Belok-belok. Nah ini kenapa melewati jembatan lagi, ada kali lain? Enggak ada, maksudnya ini. Di jalan. Jadi ada tumbuhan Pring Ori yang menutup kasarannya menutup jalan lah, malah melintang betul. Itu di yang jalan. terakhir. Yang terakhir. Yang Pring Ori yang terakhir, bambu ori yang terakhir itu sampai merunduk semua. Akhirnya saya kencing. Seolah-olah ada angin. Ya, kalau angin pun juga saya ini nggak masuk akal juga. Akhirnya kita kencing di situ. Nah setelah kencing baunya itu bukan bau air kencing, namun baunya sangit gitu. Bau sangit. Enggak, sangit kayak tela gosong. Ya, seperti pokoknya sangit lah. Akhirnya kita jalan. Akhirnya setelah itu pohon bambu itu akan naik lagi. Terangkat naik lagi. Nah. Karena enggak, saya masih heran Pak, kenapa untuk anak 12 tahun itu berani-beraninya kencing di situ, padahal di situ kan setiap kali lewat pring dilemparin batu Pak. Iya. Nah kita mau gimana? Wong itu pohon bambu kita nggak bisa lewat karena merunduk semua. Tapi kalau saya nggak kepikiran untuk kencing di situ Pak. Ya. Kepikiran nggak kalau ditakut-takutin terus kencing gitu Mbak Rita? Ya, itu saya yakin itu jelas kita alami, kita tidak akan membuat cerita, tidak sama sekali, itu sungguh-sungguh. Berarti kan memang Pak Darto itu enggak dalam pikiran saya. Mungkin di saat anak-anak usia 12 tahun yang lain saat itu mungkin udah nggak tahu kemana, tapi waktu itu memang udah ada bibit bahwa Pak Darto itu sebenarnya berani dari kecil. Nah itu karena ya itu tadi terlatih, karena sejak kecil itu sudah dulu kecil itu seusia SMP itu sudah sering ke sungai-sungai itu cari kepiting untuk cari ikan. Iya itu sering gitu sering. Nah setelah itu karena dulu belum ada jembatan, kita melambung ke barat ke selatan dan itu juga masih melalui lewat yang dianggap pohon itu pohon yang angker, itu pohon asem gitu. Tapi kita di situ tidak ada potensial. Berarti dari pohon tadi setelah dikencingin lolos ya? Ya itu naik lagi akhirnya ya? naik. Tapi waktu itu nggak takut juga, ini kenapa pohon bambu ini naik lagi? Itu nggak ada kepikiran bahwa ini tuh mungkin hantu atau bagaimana? Nggak ada kepikiran ke situ Pak waktu itu? Kita kepikiran, kalau kita kepikiran bahwa itu wah iki aneh, iki aneh. Gitu. Tapi kita kepikiran, tapi dari awal kita sudah pasrah. Kalau mati tadi sudah di awal tadi. Gitu. Kita masuk di pohon bambu. Nah kita memang sudah tekad bulat, sudah mati ya sudah. Memang kita seperti itu. Awal kita mau pulang, wah mati ya sudah. Akhirnya kita pulang. Nah ternyata pulang itu belum ada yang pulang. Dan saya juga sebenarnya pada waktu perjalanan pulang itu juga melewati pohon asem itu. Pohon asem baratnya, timurnya itu yang pertunjukan ketoprak itu. Tapi kita tidak melihat di situ ada. Jadi waktu perjalanan pulang sebelum nyampe rumah sebenarnya kita lewati lagi nih tempat pertunjukan. Tapi seolah-olah di situ udah nggak terjadi apa-apa ya. Udah terjadi apa-apa sudah. Karena dari awal sudah di setting ke dunia lain itu bahwa di situ udah selesai. Jadi seolah-olah memang di situ sepi-sepi aja gitu ya. Dan sampai di situ belum tersadar nih Pak. Ya mungkin separuh kesadaran lah, mungkin separuh karena telinga kita belum dibuka. Mestinya logikanya itu ada bunyi apa tuh dengar, namun tidak terdengar. Mata kita pun juga hanya terjatuh fokus, kita hanya pengen pulang. Dan itu panggung lampu-lampu sama sekali nggak terlihat. Nggak terlihat. Titik tumpu kita hanya pulang. Pulang itu ternyata setelah kita pulang dan dulu ya itu lewat sungai, turun sungai, naik sungai, dan itu juga dalam kondisi gelap. Akhirnya gelap sekali. Akhirnya kita pulang,